Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu. Kita bersyukur ada lagi di hari ini, mengawali bulan yang ke-10 ini. Kita bersyukur untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, mengawali bulan ini dalam minggu pertama. Kami mau merenungkan kembali firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus memeteraikan hati kami dengan hikmat dan pengertian. Dan dengan demikian kami boleh menghidupinya dan menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam Kitab Kejadian 27 ayat 41. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah jangan jadi pendendam. Saudara, Esau adalah anak sulung dari Ishak dan Ribka yang ketika lahir seluruh tubuhnya berbulu seperti jubah dan berwarna merah. Kejadian 25 ayat 25. Esau pandai berburu dan kesenangannya adalah tinggal di padang. Ishak sangat mengasihi Esau karena Ishak suka makan daging buruannya Esau. Tetapi keputusannya Esau untuk menjual hak kesulungan kepada Yakub, adiknya, itulah menjadi awal mula masalah atau petaka bahkan musibah bagi Esau. Karena ia harus kehilangan berkat kesulungannya. Sementara bagi Yakub, dengan hak kesulungan itu dia justru memiliki legitimasi dan otoritas sebagai tuan atas Esau. Dengan perbuatan Esau yang ceroboh dan bodoh itu, ia harus menanggung akibatnya. Penyesalan pun tiada gunanya. Dan sejak saat itu Alkitab berkata, Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Kejadian 27 ayat 41. Nah saudara, kata dendam memiliki arti berkeinginan kuat atau berkeinginan keras untuk membalas. Ya tentu membalas kejahatan dengan kejahatan dan sebagainya. Nah benih dendam Esau ini akhirnya mengakar sampai kepada keturunannya yang lebih dikenal sebagai orang-orang Edom. Begitu hebatnya dampak negatif dari sebuah akar pahit yang akhirnya menurun sampai kepada keturunan-keturunan berikutnya yaitu Edom yang tidak suka dan jahat kepada Israel atau Yehuda, keturunan Yakub. Dan akhirnya Tuhan pun menjatuhkan hukuman atas mereka, atas Edom, terhadap keturunan Esau itu. Yesaya 25 ayat 12-13 berkata, oleh karena Edom membalaskan dendam kesumat terhadap kaum Yehuda dan membuat kesalahan besar dengan melakukan pembalasan terhadap mereka. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan mengacungkan tanganku melawan Edom dan melenyapkan daripadanya manusia dan binatang. Dan aku membuatnya menjadi reruntuhan. Dari Teman sampai Dedan, mereka akan mati rebah oleh pedang. Nah saudara, itulah hukuman bagi Edom, keturunan Esau. Maka saudara, berdasarkan kisah Esau ini ada beberapa pelajaran yang kita petik dan ambil darinya. Yang pertama, ingatlah bahwa setiap keputusan apalagi untuk hal yang terpenting dan substansi haruslah kita pikirkan dan pertimbangkan dengan matang, dengan baik, bukan dengan emosi apalagi hanya dengan nafsu sesaat. Yang kedua, bahwa kalau terjadi masalah dan sakit hati karena keputusan yang sudah dibuat, maka janganlah dipendam yang kemudian akan menjadi dendam. Sebagaimana Esau kepada Yakub. Melainkan mari datanglah kepada Tuhan. Akuilah kesalahanmu dan dosa. Serta memohonkanlah pengampunan Tuhan. Belas kasihan Tuhan. Maka Tuhan akan mendengarmu. Berbelas kasihan kepadamu dan akan mengampuni serta memberkatimu. 1 Yohanes 1:8-9. Bahkan Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Dan yang ketiga, bahwa jelas-jelas harus diingat dan diperhatikan. Dendam itu sangat berbahaya dan menular. Dan akan sangat berdampak buruk. Yang lebih parahnya akan menimbulkan akar pahit dan luka batin. Bukan hanya pada Esau, tapi sampai kepada keturunan Esau. Maka dengan demikian akan mendatangkan murka Tuhan.
Dan olehnya tidak akan ada berkat kepada Esau, kepada keluarganya, dan bahkan keturunan-keturunannya. Maka mari janganlah mendendam. Kalaupun ada masalah, adapun persoalan, jangan dipendam. Nanti bisa jadi pendendam. Ya, jadi itulah kiranya yang harus kita sadari dan kita sungguh-sungguh jauhkan dari hati kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur kami boleh kembali diingatkan oleh Tuhan melalui kisah Esau. Ajar kami Tuhan untuk tidak menyimpan dan tidak mendam akan perasaan-perasaan sakit hati atau luka batin atau hal-hal yang buruk. Tapi betul-betul kami boleh menyalurkannya, menyampaikan dan menyerahkannya kepada Tuhan. Mengakui itu dan berdoa kiranya Tuhan memberi kami hati yang penuh damai sejahtera. Sehingga berkat Tuhan tidak terhalang. Tapi sebaliknya di dalam hati yang bersih ini, berkat Tuhan justru mengalir. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Shalom.